Apa sih dampak pelayanan itu bagi kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, studi kita, dan masa depan kita? Yang pertama adalah lagi-lagi Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Dalam perjalanan pelayanan selama ke-20 tahun lebih, ada suka dan duka, ada pergumulan, ada tantangan, Bapak Ibu yang kami alami. Tapi saya lihat betul, bicara masalah kebutuhan selalu Tuhan cukupkan, selalu Tuhan sediakan. Waktu saya masih kontrak, mau perpanjang kontrakan, sebelum jatuh tempo, Tuhan sediakan juga. Waktu anak-anak saya mau kuliah, butuh uang untuk uang kuliah mereka. Cepat pada waktunya, Tuhan kasih beasiswa. Termasuk saya katakan tadi, Bapak Ibu. Dalam pelayanan saya, karena dorongan Roh Kudus, ya Tuhan bilang, persembahan yang mereka kasih Tuhan ke kamu balikin. Karena mereka butuh itu. Saya balikin. Ya, tapi Tuhan kasih juga. Tuhan cukupkan juga untuk kebutuhan saya pulang dari pelayanan itu. Ini anaknya melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita punya konsep pemimpin yang melayani ini. Karena kalau konsep kita pemimpin yang melayani, udah deh. Bapak Ibu sebagai profesional, sebagai pengusaha akan makin diberkati Tuhan. Makin diberkati Tuhan. Banyak contoh yang bisa saya sebut. Ya. Dan juga kita harus jelaskan kepada anak-anak kita, orang kita layani, para siswa, para mahasiswa. Waktu mereka setia melayani Tuhan, seperti Daniel. Benar Tuhan tambahkan kecerdasan, kepintaran buat mereka. Itu Bapak. Ya, supaya mereka melihat signifikansi pelayanan itu untuk studi mereka. Itu harus mereka lihat. Nah, persoalan seringkali ini tidak dijelaskan. Sehingga mereka berpikir, melayani itu kan hanya tugasnya pendeta, kok penginjil. Kok enggak. Waktu dia ada di kampus itu, waktu dia di sekolah itu, waktu dia di kantornya, di perusahaan itu, dia juga sedang melayani. Nah, lagi-lagi, waktu kita memiliki konsep motivasi pelayanan yang benar, maka akan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Ada janji, ada berkat, masa depan yang lebih baik. Itu dijelaskan dalam Maliaki pasal 3, 16-18. Itu selalu saya jelaskan kepada setiap orang-orang yang saya layani. Ya, dari perjalanan, waktu melayani sudah cukup lama, saya melihat dari ribuan orang yang saya layani itu, benar kok Tuhan tidak mau terhutang dengan mereka. Tuhan berikan mereka studi, karir, rumah tangga yang lebih baik. Ya, itu yang pasti diberikan oleh Tuhan. Bahkan bicara masalah berkat-berkat yang lain, misalkan pendapatan lah, karir lah. Ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri dari orang-orang yang saya layani, sungguh Tuhan itu nggak mau terhutang tuh. Tuhan bahkan memberikan lebih daripada waktu, tenaga, dan pikiran yang pernah mereka berikan untuk melayani Tuhan. Maka untuk dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau dorong kita, ayo, mari kita setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena dampak pelayanan kita bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada keturunan kita, yaitu anak, bahkan cucu kita di kemudian hari. Itu juga. Dan kalau kita konsisten melayani Tuhan, nggak usah minta dihormati orang, nggak usah minta dihargai orang. Tuhan yang mengangkat kita untuk mendapatkan penghormatan itu. Dengan cara apa? Tuhan mengangkat kita lebih dan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Robert Boyle sebenarnya adalah salah satu contoh ilmuwan yang sangat terkenal. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, tapi juga sekaligus dia seorang ilmuwan. Cocok buat Bapak Ibu sebagai pengusaha dan profesional ini. Waktu dia punya konsep dan pemahaman sebagai pemimpin yang melayani, dia pun mendapatkan berkat yang makin bertambah. Luar biasa. Di dalam penemuannya, di dalam penelitiannya, di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan juga dalam bisnis. Ayo, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua hamba Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan. Hanya cuma memang ada spesialisasi. Saya, Mas Wahyudi, Bu Novi, dan Pendeta Diki, kita dikasih spesialisasi khusus di bidang rohani memang sih. Tapi Bapak Ibu juga dalam usaha dan bisnis Bapak Ibu. Juga hamba Tuhan juga.
Mari layani Tuhan dengan berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam usaha bisnis, pekerjaan, pelayanan Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Baik, kiranya firman Tuhan ini menolong kita Bapak Ibu untuk memiliki konsep dan pemahaman yang benar untuk menjadi seorang pelayan Tuhan.